Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk teman-teman ISIP dan Mbak Rini, Mbak Susan yang sudah bergabung. Untuk kali ini kita akan Zoom orientasi untuk ISIP. Yang untuk hari ini mungkin kita akan membahas klaster 4 dulu Mbak Rini. Mbak Rini ya? Ya, Bu. Ya. Gimana, Bu? Hari ini nanti ada Zoom klaster 1, klaster 3, dan klaster 4. Mungkin yang sudah siap duluan, monggo di ini. Sebelum kita mulai Boleh. Zoom, kita awali dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, untuk paparan yang pertama, orientasi pertama, mungkin yang sudah siap, monggo, persilakan. Izin dari klaster 4 ya, Bu. Dari klaster 4, nggih. Iya, Bu. Ya, monggo Mbak Rini. Sudah terlihat, Bu? Ya. Selamat siang. Mohon izin untuk menyampaikan uh, sedikit tentang klaster 4. Di klaster 4 ini menangani tentang penanggulangan penyakit menular dan kesehatan lingkungan. Nah, untuk klaster 4 ini, yang pertama untuk penanggulangan penyakit menular itu yang masuk di dalamnya ada surveillance, kemudian ada penyakit menular langsung seperti TBC, COVID, Rambusia, Kusta, HIV, diare, dan hepatitis. Kemudian ada PD3I yang di bawahnya ada campak, polio, difteri, dan tetanus. Kemudian ada penyakit tular vektor seperti demam berdarah, malaria, filaria, dan lain-lain. Untuk yang masuk ke dalam penanggulangan penyakit menular selanjutnya yaitu penyakit yang disebabkan oleh binatang penular penyakit seperti contohnya rabies, antraks, dan leptospirosis. Kemudian di klaster 4 ini juga yang masuk di dalamnya ada kesehatan lingkungan. Di dalamnya ada penyelenggaraan penyihatan lingkungan, kemudian ada upaya penyihatan pada setiap media lingkungan, upaya penyihatan per media lingkungan, ada STBM atau sanitasi total berbasis masyarakat, kemudian ada penanganan limbah dan konseling kesehatan lingkungan. Kemudian yang ketiga ini ada PWS atau pemantauan wilayah setempat, yaitu pencatatan dan pelaporan untuk memantau situasi kesehatan di suatu wilayah, baik di tingkat puskesmas maupun dinas kesehatan secara berkelanjutan, supaya dapat ditindaklanjuti dengan cepat dan tepat. Nah, ini 3 poin ini yang masuk ke dalam klaster 4. Untuk pedoman kinerja, pedoman kerja upaya penanggulangan penyakit di klaster 4 itu mulai dari surveillance sistem kewaspadaan dini, kemudian ada penanganan dan pencegahan, ada promosi kesehatan, pengendalian faktor resiko, pencatatan pelaporan, dan pemberian kekebalan. Untuk beberapa kegiatan yang kita lakukan itu setiap tahunnya itu biasanya kita berdasarkan identifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat atau IKH. Jadi semua tidak hanya di klaster 4 itu semua program yang akan dijadikan program oleh puskesmas itu berdasarkan dari kebutuhan dan harapan masyarakat. Jadi tidak serta-merta kita memilih yang mau dikerjakan langsung kegiatan ini, program ini, tetapi melihat dari kebutuhan dan harapan masyarakat. Selain itu juga nanti di-match dengan program-program yang disarankan oleh Dinas Kesehatan Kota Semarang. Nah, ini salah satu contoh dari identifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat. Jadi, kegiatan dari kesehatan lingkungan yang diinginkan masyarakat itu apa aja. Kemudian pelayanan keseling kita sudah seperti apa evaluasinya di masyarakat. Kemudian media komunikasi yang dibutuhkan masyarakat itu melalui apa yang lebih diinginkan, atau tatap muka, atau sosialisasi, atau mungkin lewat leaflet, atau dari medsos. Dan ternyata di sini
sebagian besar masyarakat menjawabnya menginginkan media sosialisasi itu melalui tatap muka atau sosialisasi secara langsung. Nah, ini juga contoh yang di klaster 4 untuk identifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat di bidang pengendalian penyakit. Nah, kemudian di klaster 4 ini juga sebetulnya sama dengan klaster yang lain, ada yang namanya PKP atau penilaian kinerja puskesmas. Jadi setiap bulan di setiap klaster itu, khususnya di klaster 4 ini juga menilai dari program-program yang ada di masing-masing klaster. Untuk klaster 4 sendiri itu ada kesehatan lingkungan, kemudian ada penanggulangan penyakit menular dengan target semuanya 100%. Jadi di setahun itu kita harus mencapai target yang sudah ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Kota Semarang. Nah, beberapa kegiatan di klaster 4 ini yang masuk di kinerja, yaitu yang pertama untuk kegiatan surveillance dan PD3I atau penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, itu ada pengamatan tren mingguan penyakit SKDR, kemudian ada tindak lanjut penanganan kasus PD3I serta keracunan makanan. Ini harus kurang dari 24 jam kita tindak lanjuti, begitu menerima informasi. Kemudian ada penemuan kasus ASP. Kemudian ini yang lainnya adalah kelengkapan dan ketepatan laporan. Jadi kalau di klaster 4 ini selain kita mengerjakan langsung di lapangan, ini bagian besar biasanya kegiatannya di luar ya, di luar gedung. Nah, selain untuk kita turun langsung ke lapangan, begitu terima informasi dari dinas atau dari rumah sakit atau dari masyarakat, itu biasanya kita sampai ke pembuatan laporan dan ketepatan dan kelengkapan laporan ini juga dinilai di dalam kinerja kita. Misalkan untuk laporan mingguan ya biasanya kita kirim setiap minggu, kemudian untuk laporan bulanan itu setiap bulan. Nanti ada juga laporan tahunan. Kemudian di surveillance ini ada eh, apa namanya pencatatan EBS atau event based surveillance. Kemudian ada pengiriman sampel kasus PDTKI serta keracunan makanan ini juga kurang dari 24 jam deadline-nya setelah pengambilan sampel ke Dinas Kesehatan. Kemudian yang kedua yang masuk dalam klaster 4 yaitu kegiatan P2TB atau penanggulangan penyakit tuberkulosis. Di sini kegiatannya ada pemberian TPT atau terapi pencegahan tuberkulosis. Kemudian ada penyuluhan kelompok, ada penyuluhan TB di sekolah, screening, ataupun luar gedung. Kemudian ada investigasi kasus atau PE kasus tuberkulosis. Kemudian ada pemeriksaan juga. Jadi pasien TB itu biasanya dicek juga untuk status HIV-nya, juga di DM-nya. Kemudian ada investigasi mangkir. Jadi pasien TB yang mangkir untuk pengambilan obatnya itu biasanya kami juga kunjungi. Kemudian ada supervisi TB ke dokter praktek mandiri ataupun ke klinik. Kemudian ada apa ini cakupan dari mulai keberhasilan pengobatannya, baik TB yang SO, sensitif obat, atau TB RO, resisten obat, ini baik di puskesmas, maksudnya yang berupa di puskesmas, ataupun semua pasien TB yang ada di wilayah kerja, karena terkadang pasien TB itu ada juga yang berobat di rumah sakit. Namun ketika domisilinya di wilayah kerja Puskesmas Logosari Kulon, itu biasanya juga kita pantau sampai pengobatannya selesai. Kemudian yang ketiga ada kegiatan P2ML. Ini adalah pengendalian penyakit yang menular langsung. Itu ada frambusia, kusta, HIV, hepatitis, kemudian ada diare dan pneumonia. Nah, untuk kegiatannya yang pertama kalau frambusia itu kita ada screening di sekolah dasar. Kemudian ada kunjungan atau penyelidikan epidemiologi untuk frambusia. Kemudian juga ada memeriksa RDT sipilis untuk suspek frambusia. Untuk yang kusta, ini kita penilaiannya ada di persentase pasien kusta yang PP maupun MP yang selesai pengobatan. Kemudian ada kunjungan juga di pasien penderita kusta. Kemudian ada kunjungan pasca pengobatan
pada pasien kusta. Untuk HIV, ini kita ada SPM, standar pelayanan minimal, ada screening untuk pasien-pasien yang mempunyai faktor resiko, kemudian ada pemberian ARV baik di vaskes atau wilayah kerja, ada pemeriksaan viral load, ada penyuluhan juga baik di sekolah ataupun di umum. Kemudian ada survei anti stigma, ada verifikasi HIV, kasus HIV yang baru, kemudian ada investigasi juga pasien yang lost to follow up. Kemudian untuk hepatitis ini kita tes untuk orang-orang yang beresiko, kemudian ada kegiatan pemeriksaan HBV DNA, HbEAg pada ibu hamil. Kemudian juga ada pemeriksaan pada anak yang baru lahir, kemudian ibu hamil yang positif sifilis, diobati atau dirujuk, itu masuk juga dalam klaster 4. Untuk diare, ini ada pemberian zinc pada pasien diare dan pada balita. Kemudian ada pelacakan kasus kejadian luar biasa. Kemudian ada kunjungan rumah dengan deadline kurang dari 3 hari. Ini untuk kasus diare dengan dehidrasi berat pada balita. Juga kunjungan pada kasus diare pada bayi di bawah 1 tahun. Kemudian ada penyuluhan juga terkait penyakit kegawatan pada bayi dan balita. Untuk pneumonia, di sini kegiatannya ada pemeriksaan balita yang batuk, sesuai tata laksananya, kemudian ada pengobatan kasus pneumonia balita, ada kunjungan juga pneumonia balita 1 kali 24 jam deadline-nya, kemudian ada penyuluhan penyakit kegawatan pada bayi dan balita. Ini yang selanjutnya ada kegiatan B2 TVZ atau pengendalian penyakit tular vektor dan zoonosis. Jadi semua penyakit yang bersumber binatang ini masuk ke dalam kegiatan P2 TVZ ini. Yang masuk ke kinerja kita yaitu penyakit tular vektor. Untuk demam berdarah itu kita ada investigasi kasus demam dengue, demam berdarah dengue, dan itu deadline-nya harus 1 kali 24 jam dari tanggal terima informasi. Kemudian ada penyuluhan, ada monitoring dan evaluasi siswa cari jentik atau si jentik. Ini biasanya kita datang ke sekolah. Kemudian ada Monek PJN setiap 2 kali per minggu. Kemudian ada kegiatan G1 R1J itu gerakan satu rumah satu Jumantik. Kita di Puskesmas Logosari Kulon ada 12 wilayah binaan. Itu biasanya kami monitoring juga. Kemudian ada survei prediktor virus dengan NS1. Ini kegiatannya kita tangkap nyamuk, kemudian kita periksa menggunakan NS1 apakah nyamuk tersebut positif atau negatif dengue-nya. Kemudian ada, yang ini hanya laporan-laporan saja. Kemudian untuk malaria kita ada PE atau penyelidikan epidemiologi untuk kasus malaria. Ini juga deadline-nya 1 kali 24 jam. Kemudian ada follow up kasus malaria yang dilakukan pemeriksaan mikroskopis. Kemudian untuk filariasis ini ada kunjungan pasien filariasis. Biasanya ketika pasien baru kita akan satu pasien itu kita kunjungi yang pertama seminggu sekali. Kemudian nanti menjadi beberapa bulan sekali, nanti sampai pada akhirnya ke 6 bulan sekali sampai pasien tersebut biasanya pindah domisili atau meninggal. Jadi selama pasien tersebut tidak pindah domisili atau meninggal, itu akan kita kunjungi selama 6 bulan sekali. Kemudian untuk penyakit binatang tular vektor yang lain, ini ada AI, ada GHPR atau gigitan hewan penyebab rabies, ada filariasis, ada penyakit akibat gigitan hewan berbisa, PAGHBTB. Itu kita juga lakukan kunjungan 1 kali 24 jam deadline-nya. Kemudian kita juga melakukan kunjungan ke penyakit leptospirosis, ada penyuluhan juga di wilayah kerja. Ini deadline-nya sebetulnya hanya 1 bulan sekali, namun itu hanya jumlah minimal. Kalau misalkan lebih dari 1 itu bisa dilaporkan ke dinas kesehatan.
Kemudian ada monitoring dan evaluasi PTP atau pengendalian tikus pemukiman. Ini biasanya berbarengan dengan kegiatan PJN. Kemudian untuk kegiatan kesehatan lingkungan, ada pemeriksaan sampel air minum di PDAM, juga di sarana air minum. Kemudian ada pemeriksaan air minum yang tidak memenuhi syarat dan apakah sudah dilakukan intervensi atau tidak. Itu nanti masuk ke dalam kinerjanya kesehatan lingkungan. Kemudian ada pemeriksaan jasa boga atau restoran atau dam atau TPP. Kemudian ada pemeriksaan sampel di kantin, warung makan, rumah makan, dapur pangan, kemudian juga ada TFU yang di IKL. TFU itu fasilitas umum yang dilakukan inspeksi kesehatan lingkungan, pemeriksaan sanitasinya. Kemudian ada TPP, itu juga dilakukan inspeksi kesehatan lingkungan. Kemudian ada labelisasi pembinaan dan pengawasan pada TPP. Kemudian selain TFU, TPP ada juga IKL di rumah. Kemudian ada kegiatan SKUDR, surveillance kualitas udara di dalam ruangan. Kemudian kita juga menilai kelurahan yang menyelenggarakan adaptasi perubahan iklim di bidang kesehatan. Kemudian ada konseling dari petugas penyihatan lingkungan pada pasien penderita penyakit berbasis lingkungan, misalnya diare, itu kan masuk ke penyakit berbasis lingkungan. Nah, itu nanti bisa dikonsulkan ke kesehatan lingkungan. Di sini programmer kita namanya Mbak Nabila, mungkin enggak ikut masuk Zoom ya. Kemudian ada kunjungan rumah terhadap pasien yang sudah dikonseling, ada swab pantau limbah cair, kemudian ada kegiatan uji kualitas limbah cair, swab pantau limbah medis dan B3. Kemudian ada jumlah pembinaan berdasarkan tatanan kota sehat yang dipilih. Jadi dari programmer Kesling melakukan pembinaan tatanan kota sehat. Kemudian ada perizinan atau IRTP bagi usaha yang rumah tangga yang UMKM. Nah, itu tadi beberapa kegiatan di klaster 4. Kemudian untuk ini adalah indikator mutu. Jadi setiap klaster itu mempunyai indikator mutu, baik itu indikator mutu puskesmas maupun indikator mutu yang dijadikan prioritas di puskesmas. Nah, untuk klaster 4 sendiri, indikator mutu puskesmasnya itu ada 2. Kita mengambil untuk leptospirosis karena memang latar belakangnya di sini satu daerah rawan banjir, kemudian tingkat kepadatan tikusnya masih tinggi dan kasus leptospirosisnya juga CFR-nya masih tinggi. Jadi kita masukkan ke indikator mutu. Di sini kita ambil di PTP wilayah beresiko. Jadi ada kegiatan pengendalian tikus pemukiman di wilayah yang kira-kira beresiko terhadap penularan kasus leptospirosis. Kita lakukan ini biasanya sebelum ada kasus maupun sesudah ada kasus. Kita turun ke lapangan membawa perangkap tikus, biasanya kita membawa sekitar 15 perangkap, kemudian kita pasang di wilayah beresiko tersebut. Untuk H+1-nya besoknya kita ambil perangkapnya, baik mendapatkan tikus atau tidak. Ketika mendapatkan tikus, biasanya kita akan eksekusi tikusnya bersama-sama dengan warga. Itu targetnya ada 4 kali per tahun, dan di tahun ini kita sudah melakukan 3 kali kegiatan untuk PTP wilayah beresiko. Rencana yang kegiatan terakhir kita laksanakan di bulan Oktober. Mungkin nanti dari dokter internship boleh kalau memang mau ikut ke lapangan untuk melihat ataupun bergabung dalam kegiatan ini. Kemudian untuk indikator mutu puskesmas di klaster 4 yang kedua adalah TSR-TB atau angka kesembuhan bagi pasien TB di wilayah puskesmas Logosari Kulon. Ini target kita 90%. Kemudian untuk yang menjadi indikator mutu prioritas puskesmas, kita mengambil dari kesehatan lingkungan. Di sini kita mengambil inspeksi kesehatan lingkungan untuk rumah ibu hamil dengan faktor resiko, misalkan ibu hamil kek atau ibu hamil anemia atau ibu hamil dengan riwayat penyakit yang rumahnya tidak memenuhi syarat kesehatan. Itu kita ambil
apa namanya, kita kunjungan ke rumah tersebut. Petugas Keslingnya akan kunjungan biasanya bersama dengan bidan juga, bidan pembina wilayahnya untuk melakukan IKL di rumah bumil tersebut. Targetnya yaitu 50% dari jumlah bumil kek atau bumil yang berfaktor resiko. Terima kasih, itu saja dari klaster 4. Mungkin kalau kurang jelas mungkin bisa ditanyakan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dari Dokter Isip ada pertanyaan atau mau lanjut ke klaster selanjutnya? Mungkin lanjut ke klaster selanjutnya ya, teman-teman. Klaster 1 ya, Bu. Monggo mungkin dari klaster 1 atau klaster 3. Terima kasih Bu Dwi, izin teman-teman semuanya. Teman-teman dari ISIP juga, perkenalkan saya Bu Teni sebagai pemegang penanggung jawab di klaster 1. Izin memaparkan untuk apa pengenalan tentang klaster 1 yaitu tentang manajemen. Suara saya terdengar, Bu? Terdengar, Bu? Oh, iya. Jadi teman-teman ISIP semua, bahwasanya manajemen yang di klaster 1 itu terdiri dari 10, tapi kalau untuk yang nomor 10 ini promosi kesehatan hanya pemberdayaan yang masuk. Jadi untuk manajemen klaster 1 yang masuk yaitu manajemen inti, manajemen arsip, manajemen sumber daya manusia, manajemen sarana prasarana dan perbekalan kesehatan, manajemen mutu pelayanan, manajemen keuangan dan aset, manajemen sistem informasi digital, manajemen jejaring, manajemen pemantauan wilayah setempat, dan promosi kesehatan. Yang ini promosi kesehatan yang masuk ada di pemberdayaan kesehatan. Izin untuk Dokter Insip supaya paham tentang klaster 1, saya akan mengenalkan dulu tentang klaster 1. Apa yang dimaksud dengan manajemen inti ini nanti akan berguna untuk membuat laporan yang mana salah satunya yaitu ada di profilnya nanti. Ini untuk PMK yang kita pakai yaitu PMK yang nomor 44 tahun 2016. Jadi manajemen puskesmas itu terdiri dari 3 ya, P1, P2, dan P3, yang mana nanti di perencanaan, di P2 yaitu menggerakkan dan pelaksanaan, di P3-nya itu pengendalian, pengawasan, pengendalian, dan penilaian. Jadi pada waktu kita mau bikin perencanaan, ini namanya siklus manajemen, yang mana nanti teman-teman dokter ISIP bisa belajar bagaimana membuat siklus manajemen ini. Jadi ini sebagai contoh apa untuk membuat. Jadi ini tahun 2025 kita harus mulai merencanakan untuk RUK 2027. Jadi 2026 itu RUK sudah harus jadi. Jadi ini nanti 2025 ini akan ada evaluasi. Ini kan evaluasi 2023. Berarti nanti ada terjadi evaluasi 2025. Akhir RUK 2025. Yang ini 2000. Jadi nanti begitu kita mau membuat RUK 2027 ini 2026-nya harus sudah jadi ya, karena ini sudah di bulan Agustus, berarti RUK 2026 itu harus sudah jadi.
Jadi nanti kita akhir tahun 2025 ini membuat evaluasi dulu. Dari hasil evaluasi itu akan kita buat digunakan untuk persiapan pembuatan RPK 2026. Nah, jadi RPK 2026 ini nanti dari akhir RUK 2026 nanti eh ini harus pakai tulis. Jadi gini, nanti akhir bulan Desember kita membuat evaluasi semua 2025. Terus jadi untuk RUK akhir RUK 2026 itu sudah selesai. Jadi 26 itu harus selesai dari hasil dari evaluasi 2025. Terus untuk persiapan RPK 2026 kita harus pakai evaluasi dari 2025. Jadi nanti kan kita harus breakdown kegiatan yang sudah kita RUK-kan di 2026 itu kita breakdown persiapan RPK 2026 itu dari hasil evaluasi 2025. Nah, untuk mengawali RUK 2027 ini kita lihat dari akhir RUK 2025 itu. Jadi nanti kalau membuat manajemen perencanaan seperti itu supaya pada waktu pelaksanaan nanti seandainya di pelaksanaan tadi 2026 tidak sesuai dengan 2025 tidak masalah, yang penting kita sudah merencanakan semua kegiatan apapun itu di 2026 semua, yang mana dasar dari RUK 2026 itu adalah hasil evaluasi tahun 2024. Jadi gitu. Salah satu siklusnya yang harus dokumen yang harus digunakan untuk membuat RUK yaitu salah satunya yaitu hasil kinerja. Terus untuk hasil dari uh, musrenbang, terus bentar, musrenbang, terus hasil dari ini musrenbang ya di Januari Februari, terus hasil dari untuk logmin, maaf, hasil kinerja SPM, hasil dari komplain, hasil dari mutu, itu semua nanti masuk di siklus manajemen. Ya, untuk persiapannya, untuk tahap perencanaan Puskesmas, yaitu dari persiapan, administrasi, perumusan, penyusunan perencanaan. Ini hanya beberapa item perencanaan saja tadi saya sampaikan, dan kegiatan jadwal yang sudah sampaikan sama Bu Rini tadi, itu kan jadwal kegiatan-kegiatan itu juga nanti sebagai sarana untuk kita buat perencanaan. Terus untuk kepegawaian untuk rapat dinas itu hasil-hasil dari logmin atau logmin internal eksternal di KK, terus untuk logmin juga sama linsek juga. Untuk pelaksanaan P2 karena sudah kita rencanakan di P1, P2-nya yaitu di logmin, ya logmin kita lakukan setiap bulan yaitu di minggu pertama setiap bulannya, tapi untuk khusus di Januari logmin pertama itu di minggu yang kedua. Tapi untuk yang Februari sampai Desember logmin itu harus dilakukan di minggu pertama. Untuk Linsek atau Lokamer Minute Triwulan itu dilakukan setiap 3 bulan sekali. Yang sekarang kita lakukan yaitu Linsek itu sudah menggunakan Podam. Jadi data-data yang mana dipaparkan pada waktu Linsek FGD. Jadi di situ langsung mengkerucut kasus-kasus yang sudah nilai Podamnya atau dari hasil potensial dampak yang dibuat dari teman-teman klaster 3, klaster 4 atau klaster 2 itu nanti dipaparkan pada logmin atau logmin 3 bulanan atau linsek yang dinamakan linsek FGD. Itu nanti diundang dari pihak kelurahan, kalau kecamatan, terus dari Depak, dari maaf apa tuh pendidikan, dari em, Babinsa, Babin Kaptipmas, dari Koramil, terus dari yang utama dari RT, dari RW, yang mana di situ potensial dampaknya paling rendah. Jadi bisa eh, tindak lanjuti untuk hasilnya Podam tersebut lewat FGD di tiap 3 bulanan. Terus untuk P3 itu apa saja yang masuk dalam P3, yaitu P3 itu pengawasan dan penilaian kinerja Puskesmas, yang mana P3 itu bisa dilaksanakan setiap bulan, yang
laporkan teman-teman dari penilaian kinerja itu akan dinilai setiap bulannya, apakah dinilai di lewat des bulanan. Jadi kalau tiap bulan itu akan ada des setiap di pertengahan bulan khusus program program. Habis itu akhir bulannya des hasil yang sudah dicapai teman-teman itu dipaparkan oleh kepala dinas, dihadiri oleh kepala pusat dan TU. Untuk internalnya, untuk pengawasannya yaitu dari pengukuran indikator mutu dari audit internal. Kalau dari eksternal tadi sama dari dinas kesehatan, yang mana dari tadi laporan des dinas setiap bulannya, sama lembaga independen itu bisa dilakukan oleh inspektorat ataupun dari BPK ataupun BKP yang mana menilai kerja kita secara menyeluruh yang bisa dilakukan setiap tahun. Teman-teman semua, ini akan saya kenalkan untuk SOTK Putra Besari Kulon tahun 2025. Bila mana teman-teman nanti kurang paham kalau nanti buat hasil dari eh, internship nanti kalau membuat laporan, saya pasti nanti penanggung jawabnya bisa dilihat dari SOTK ini. Jadi ada 5 klaster, yaitu klaster 1 manajemen, klaster 2 ibu dan anak, klaster 3 usia dewasa dan lansia, klaster 4 penanggulangan penyakit menular dan lintas klaster. Untuk penanggung jawabnya lintas 1 atau manajemen yaitu saya sendiri, Bu Teni, klaster 2 yaitu Dr. Gigi Zakia, untuk klaster 3 Bu Sri Wahyuningrum, klaster 4 Ibu Rini Dia, klaster 5 Dr. Gigi Alia. Jadi nanti kalau memang kalian butuh kinerja yang mana mengarah pada klaster masing-masing, silakan menghubungi dengan penanggung jawabnya masing-masing yang tersebut di SOTK ini. Ini sumber daya manusia yang mana kemarin dari teman-teman internship sudah kami tanyakan tentang SDMK yang harus terdaftar, yang kemarin beberapa sudah mulai terdaftar ya, sudah masuk di sistem kami. Kalau ada yang memang masih terkendala bisa sampaikan ke kami, bisa kita eh, tindak lanjuti dengan lapor ke dinas karena hasil dari internship yang kemarin es- masuk di sistem kami setelah mau akhir. Jadi semoga teman-teman internship yang ini untuk sistemnya dari Satu Sehat akunnya masing-masing bisa masuk ke pusat kami secepatnya. Untuk sistem digital selama ini sudah Dokter Isip gunakan yaitu Simpus ya. Untuk Simpus ini penanggung jawabnya di data informasi yaitu Mbak Diva. Kalau nanti memang kurang paham bisa sama Mbak Diva dan untuk IT-nya itu di Mas Saudil nanti bisa ditanyakan khusus tentang Simpus. Ini telemedicine yang mana bisa dilakukan teman-teman dari mobil JKN ya, terus sama kemarin dari Mutu yang mana penanggung jawabnya untuk mobil JKN juga Mbak Diva. Ada konsultasi klinis, terus yang kemarin masih konsultasi klinis ya, yaitu eh, di apa mobil JKN yang mana kita terapkan untuk semua pasien mendaftarnya lewat mobil JKN. Untuk manajemen jejaring perlu dipahami untuk teman-teman insip semuanya. Jejaring kita ada beberapa termasuk yaitu di SD, SMP, SMA atau sekolah institusi pendidikan. Terus untuk perguruan tinggi juga ada sama bidan praktek swasta, dokter praktek mandiri sama klinik itu juga termasuk jejaring yang mana selama ini untuk jejaring kita apa sudah selalu membantu untuk khususnya kemarin pelaksanaan di CKG ya. Jadi teman-teman kalau memang membutuhkan apa laporan untuk jejaring atau untuk bagaimana jejaring itu pelaksanaannya bisa hubungi Mas Adit yaitu di PJ jejaringnya. Jadi saya lewatin ini ya. Ini saya akan sampaikan beberapa penilaian kinerja Pusmas yang ada di manajemen klaster 1. Yang pertama yaitu ada RUK. Yang mana tadi sudah sampaikan RUK yang 2025 bisa dilihat di profil Pusmas, di web Pusmas, baik profil RUK RPK bisa dilihat seperti apa nanti
Teman-teman ISIP sudah pada buka web belum? Kalau belum buka web Pusmas, silakan buka web Pusmas. Bisa download profil Pusmas. Jadi bisa belajar dari situ. Nanti bisa tahu. Kalau memang kurang paham bisa ditanyakan khususnya profil Pusmas. Untuk RPK kita juga harus menyusun setiap bulannya. Di sini juga masuk di klaster 1. Terus menyusun RPK bulanan, Monef evaluasi RPK bulanan. Tadi melaksanakan logmin bulanan sama logmin triwulan juga dimasukkan di dalam penilaian kerja secara eksternal oleh dinas. Ini juga ada untuk manajemen jejaring informasi digital, yaitu tadi menetapkan tim sistem informasi Pusmas, pengisian laporan tepat waktu, tadi membuat profil juga termasuk dalam informasi digital, terus em, backup Simpus, di sini juga ada jangkauan akun Instagram, interaksi akun Instagram, juga pengikut Instagram. Ini juga ada laporan si klinik yang mana di jejaring, ini laporan jejaring. Terus keaktifan Pusmas untuk update berita itu di Promkes. Keaktifan Pusmas dalam memberikan informasi kesehatan juga di Promkes. Capaian pengiriman data ke Satu Sehat juga. Ini untuk pengiriman data Satu Sehat yang mana itu masuk di sistem kami, yang mana teman-teman ISIP seandainya sudah lama di praktek di sini dan belum masuk ke Satu Sehat kami, itu termasuk penilaian kinerja kami. Jadi eh, capaiannya menjadi kurang karena memang belum masuk Satu Sehat. Untuk itu kami sering menanyakan untuk teman-teman apakah sudah eh, akunnya sudah masuk di Pusmas kita atau belum gitu. Ini mutu juga termasuk dalam manajemen pasar 1. Di mutu kegiatannya ada rapat tinjauan manajemen, ada manajemen risiko, ada PPI, ada MFA dan KTP, ada audit internal dan keselamatan pasien. Di mana mutu itu nanti penanggung jawabnya mutu adalah Bu Dr. Wiwi. Mutu kalau untuk logmin kita pisah, untuk mutu dan resiko tidak berbarengan dengan logmin bulanan. Jadi karena mutu sendiri laporannya banyak, jadi nanti untuk laporan untuk logmin mutu sama offline nanti teman-teman dari ISI bisa mengikuti nanti di tanggal 12. Nanti di jadwalnya ada nanti di tanggal 12 ya, tanggal 10 FG, tanggal 11 nanti yang di mutu. Tanggal 10-nya FGD, logminnya nanti di tanggal 10. Jadi nanti teman-teman isi bisa melihat paparannya yang dipaparkan apa saja. Ini untuk selanjutnya itu pendataan PISPK yang mana juga hasil PISPK sekarang ditindaklanjuti dari hasil CKG yang memang perlu di Monef. Jadi dari hasil CKG yang perlu di Monef itu nanti akan didata oleh PISPK dan akan dikunjungi untuk diintervensi lanjut. Untuk mutu di Pusmas Trogosari Kusuma Manajemen Klaster 1, saya mengambil 8 manajemen mutu, yang mana yang satu yaitu manajemen data dan informasi, yang kedua manajemen inti, yang ketiga manajemen jejaring, yang keempat manajemen sumber daya, yang kelima manajemen tenaga, yang keenam manajemen keuangan, ketujuh manajemen sarana prasarana, kedelapan manajemen jejaring. Untuk indikator mutu prioritasnya, saya ngambil manajemen jejaring. Akan saya terangkan satu-satu. Untuk manajemen data dan informasi itu indikator mutunya yaitu ketepatan dan kelengkapan pengisian laporan SIP. Jadi teman-teman dari pemegang program semua akan dinilai ketepatannya dalam pengisian SIP kurang dari tanggal 2. Jika untuk itu kalau memang ada dari beberapa program lebih dari tanggal 2 berarti termasuk indikator mutu yang tidak tercapai. Untuk manajemen inti yaitu penyelenggaraan logmin yang tadi saya sampaikan bahwa saya logmin bulanan dilakukan di minggu pertama itu dilakukan setiap bulan dan tepat di minggu tersebut dianggap tepat dilakukannya. Jadi kalau semua sudah tepat berarti sudah sesuai. Untuk manajemen jejaring yaitu pelaporan, yang mana pelaporan jejaring itu ada pelaporan si klinik, di mana klinik itu akan melaporkan semua yang diminta dalam laporan si klinik itu di aplikasi si klinik. Dari 22 klinik dari semua itu tercapai hampir 100% dari klinik tersebut melaporkan di laporan si klinik.
Untuk nakes berizin, yaitu nakes yang berizin SIP yang tidak expired. Jadi untuk nakes berizin sebelum 6 bulan kita akan mendata dan memantau supaya nakes nakes tersebut memperpanjang atau memiliki surat izin yang tidak sampai expired. Jadi sebelum 6 bulan kita akan selalu pantau nakes berizin tersebut untuk melakukan perpanjangan dari SIP. Untuk manajemen tenaga yaitu laporan persensi, yaitu setiap harinya pegawai akan dicek untuk laporan persensinya apakah terlambat atau tidak. Jadi untuk keterlambatan dihitung dari 0 detik. Jadi untuk teman-teman yang lebih dari 0 detik berarti termasuk dianggap terlambat. Itu berlaku untuk teman-teman dari insip, semuanya wajib untuk apel maupun absen. Untuk ketepatan manajemen keuangan, kita ambil ketepatan kelengkapan pengisian laporan keuangan PUK. Jadi kalau laporan PUK tidak dikumpulkan di tanggal 31 termasuk tidak tepat. Untuk saran prasarana yaitu pemeliharaan alkes, yang mana alkes yang memang perlu di monitoring untuk apakah hal tersebut bisa digunakan atau tidak, itu termasuk dalam manajemen sarana prasarana, yang mana apabila di situ ada alkes yang tidak dimonitoring dan rusak, mungkin dari teman-teman ISIP, kalau seandainya terjadi seperti itu bisa dilaporkan ke dari penanggung jawabnya yaitu Mas Adit, yang mana nanti untuk yang mengerjakan untuk monitoring itu adalah Mas Bayu. Untuk jejaring, manajemen jaring ini yaitu capaian inputan piker BPJS. Jadi jumlah pasien BPJS yang periksa diinput dalam piker. Jadi teman-teman semuanya kalau sudah memeriksa pasien BPJS, semuanya harus diinput dalam piker. Untuk manajemen jejaring yang itu yang untuk indikator mutu prioritasnya saya ambil yaitu kepatuhan PMI terhadap laporan KIA. Alhamdulillah dari 6 jejaring semuanya melaporkan lewat online secara tertib setiap bulannya. Demikian adik-adik semuanya untuk manajemen Puspes. Apabila kurang paham nanti bisa ditanyakan langsung, bisa di lewat Zoom ini ataupun nanti bisa langsung pada waktu kalian secara offline ke Bu Teni khususnya di klaster 1. Terima kasih. Monggo kalau ada yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Teni untuk saran di klaster 1. Kita lanjut di klaster 3 ya. Monggo Bu. Monggo Dokter Ningrum untuk klaster 3-nya. Ini adik-adik isi nggak ada yang nanya ya. Udah jelas atau gimana? Mungkin belum ini ya Bu, belum ada gambaran ya. Oh gitu ya, sudah nggak apa-apa. Yang Iya. penting sudah tahu ya gambaran tentang Puspes ya Bu. Iya Bu.
Mohon izin Bu Teni, mungkin saya ingin menyampaikan untuk indikator kinerja dari ISIP yang untuk di Puskesmas. Boleh Bu? Gimana Bu Dewi? Bu Teni, ini mungkin saya akan share untuk kinerja yang harus di ini ISIP di Puskesmas. Oh, nggih, monggo Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin teman-teman semua. Jadi untuk ISIP yang sekarang ini, untuk kegiatan yang selama di Puskesmas, untuk kegiatan UKM-nya, termasuk dari satu unit pemberdayaan Promkes, itu melalui pemberdayaan masyarakat, itu nanti mereka akan melakukan UKBM, yang upaya kesehatan bersumber daya masyarakat, misalnya ini mungkin posyandu ya, posyandu baru atau mungkin membina 2 UKBM lama. Tapi karena kita tidak ada posyandu baru, berarti kita membina posyandu yang lama. Itu ada dua laporan, jadi masing-masing ISIP akan membuat 2 laporan. Untuk advokasinya nanti mereka akan ada 3, masing-masing itu ada 9 laporan, meliputi keluarga bernilai IKS, prasehat atau tidak sehat, itu bisa yang baru atau bisa yang lama, itu masing-masing laporan ada 9. Terus untuk kemitraannya itu membina minimal 1 UKS, masing-masing ISIP ada 1 laporan. Untuk penyuluhannya, baik penyuluhan dalam gedung maupun penyuluhan luar gedung, itu membina minimal 1 UKS. Penyuluhannya bisa gizi, kesling, P2P, TB, jiwa, KIA, dan KB. Jadi ini yang termasuk dalam 6 program esensial. Untuk yang kedua, untuk pelayanan kesling, yaitu membina rumah sehat yang terdiri dari 4 item, 1 kali setiap bulan, laporan kemajuan ada 6. Jadi masing-masing ISIP akan membuat 6 laporan yang meliputi dari membina keluarga yang belum mempunyai air bersih, membina keluarga yang belum mempunyai jamban keluarga, membina keluarga supaya tidak merokok, membina keluarga yang belum mempunyai pembuangan sampah sementara. Mungkin kegiatan kesling ini akan diikuti sama Mbak Bila. Untuk kegiatan yang ketiga, pelayanan kesehatan keluarga, itu meliputi melakukan ANC, itu masing-masing 5 ibu hamil, melaksanakan KB, jadi pada saat di KIA, itu nanti ada pasien yang melakukan KB IUD atau implan, bisa dimasukkan di laporannya, maupun KB suntik, terus memperkenalkan inisiasi menyusu dini, dan ASI eksklusif. Kalau di kami tidak ada rawat bersalin, kemungkinan untuk memperkenalkan inisiasi menyusu dini mungkin tidak bisa dilakukan, tapi setidaknya ada 2 kasus, berarti nanti kita konsultasi kerjasama dengan Mas Fikri untuk cara inisiasi dininya. Terus untuk kegiatan yang selanjutnya, untuk pelayanan gizi, jadi ISIP ini akan melakukan pengukuran berat badan, tinggi badan pada bayi dan anak sehat, serta memantau tumbuh dan kembang balita. Ini bisa dilakukan di ruang MTBS, atau mungkin pada bayi yang masih yang stunting, itu masing-masing ada 5 laporan. Terus untuk mendeteksi dini stunting, jadi pada saat di MTBS bisa
melihat gizinya anak dari pengukuran Z-score-nya, itu nanti bisa dimasukkan ke laporan. Terus untuk pelayanan gizi selanjutnya, kegiatannya yaitu memberikan suplemen gizi, mungkin ada kegiatan PMT atau pemberian tablet tambah darah yang ke sekolah, serta pemberian vitamin A. Untuk kegiatannya selanjutnya yaitu pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit, itu nanti kegiatannya bisa melakukan imunisasi dasar bias, nanti bisa kalau ada kegiatan bias bisa dilakukan di luar, ikut di sekolah, atau mungkin pada saat di dalam gedung bisa dilakukan di ruang imunisasi. Kemudian untuk pencarian kasus penyakit menular, misalnya bisa dari DB, diare, atau mungkin tadi yang masuk di klaster 4 Bu Rini, TB juga bisa masuk. Monggo nanti dari ISIP masing-masing bisa pilih. Minimal laporan ada 2 laporan. Untuk selanjutnya itu melakukan penapisan pasien tersangka TB. Itu biasanya kita lakukan pada saat screening di UKP. Ya, yang selanjutnya melakukan pengobatan pasien TB baru ataupun TB lama. Kemudian untuk yang mini pro mungkin tadi dari paparannya Bu Teni, yang dari admin bisa dilakukan. Jadi mulai dari P3, P1, P2, dan P3-nya bisa diaplikasikan di mini pro-nya. Jadi ini masing-masing ISIP akan membuat mini pro. Mungkin dari saya ini Bu untuk menjelaskan untuk kinerja ISIP selama di Puskesmas. Ya, terima kasih Bu Dewi. Nanti ini kan bias hampir mau selesai ya. Berarti nanti saya tak konversi untuk sama Mbak Alfi, Alfi ya? dokter Isip ikut terus ya ini ya. Berarti ya nanti Ya. yang ke belakang ini kan mau selesai terus. Sebentar lagi mau pembagian tablet tambah darah. Mungkin ada di Isip mau ikut ke Mbak Winda dengan remaja, nanti bisa dicatat kalau saya lupa. Ini sudah mulai mulai minggu depan sudah mulai bagi tablet tambah darah. Jadi kegiatan itu Iya, Bu. bisa diambil dulu. Terus gini Bu, yang tadi PSPK tadi kan sekarang PSPK-nya Mbak Alimah itu kan baru Bu. Jadi hasil intervensi dari Posyandu ILP maupun dari CKG. Iya. Tadi kan ada beberapa laporan yang di PSPK ya Bu. Tadi. Iya. Nah, itu bisa gandeng Mbak Lima biasanya Mbak Lima sama Mbak Nabil berdua itu akan jalan bareng. Nanti adik isi bisa dapat 2 kasus berarti kan untuk yang kesehatan lingkungan, satunya yang dari PSPK-nya gitu. Nanti kalau pas keluar nanti tak sampaikan sama adik-adik isi. Berarti yang untuk membina keluarga itu ya Bu, yang Iya dari benar. Keslu ya. Iya betul Bu. Masing-masing ada 6 laporan. Iya. Itu untuk kegiatannya kita masih belum tahu ya Bu ya, untuk PSPK-nya. Kalau yang bias kan masih ada di bulan ini. Kalau PSPK kegiatannya tergantung kita Bu. Itu kan ada kasus. Nanti kalau pas itu saya kan koordinasi sama Alima. Kalau begitu ada kasus berarti harus ganti dokter isi. Itu aja. Oke. Incidental itu. Izin Yes, menjawab yes. Mbak Dokter Dwi sama Bu Teni Iya, untuk iya. PISPK. Memang kemarin saya sempat diajak Mbak Alimah kan. Memang sekarang PISPK itu dari hasil CKG kalau ada temuan misalnya kayak hipertensi atau gula atau jantung, nah itu kita melakukan tindak lanjut. Sekarang seperti itu PISPK-nya. Jadi memang kunjungan ke rumah. Berarti kan dokter isi bisa ikut jadi dokter yang rom. Ya betul. Ya. Jadi emang sama mau tanya Bu Dwi itu tadi untuk yang pengendalian penyakit itu emang fokusnya hanya penyakit menular aja ya? Gimana? Bentar, saya Di-share lagi yang tadi halaman 2 atau apa itu nilainya yang untuk pengendalian penyakit. Yang bagian P2P-nya. Nah, untuk ini pelayanan yang nomor 5. ya, itu hanya bias penyakit menular TB. Untuk penyakit tidak menular tidak masuk sama sekali di situ. Itu emang sini dari tidak. Kemenkesnya atau? Ini dari Kemenkes. Oh, dari Kemenkes memang fokusnya di TB ya. Berarti Iya. untuk
penyakit tidak menular tidak masuk sama sekali di situ ya, tapi bisa masuk berarti masuk di BIS-PK tadi ya. Mana yang kalau BIS-PK yang mana Mbak tadi ya? Yang kedua, Kesling. Keseling. Keseling atau pelayanan kesehatan. Kalau kesehatan keluarga itu KB. Oke. Inisiasi menyusu. Kemitraan. Bunengrom Membina itu mungkin masuk klaster 2 mungkin, bukan itu efeknya banyak itu kayak nggak air bersih, jamban, rokok itu kan nanti masuk ke tidak menular semua itu. Nah, iya makanya itu aku nyari klaster teluku terus aku ngewangi opo gitu Ya maksudku. berarti di itu Bu. Di KB Di, ini berarti masuknya di kan. kelas KB nanti KB, kelas 2. KB itu klaster 3 Ibu. Oh udah kelas KB 3. itu klaster 3. Hmm. KB itu klaster 3. Mungkin Makanya penyuluhan ini ya, penyuluhan jiwa ya. oh ya, jiwa KB ya ada penyuluhan KB juga itu masuk klaster 3. Iya, yang di kemitraan. Sebetulnya gizi itu juga bisa karena gizi itu kan kalau klaster kalau kita sekarang sistem ILP kan tergantung sasarannya. Tapi kalau sasarannya anak sekolah ya berarti ya masuk klaster 2. Oke, maaf saya agak terlambat, Mak. Tadi soal pasien MTBS banyak. Ini barusan minta tolong dokter Kurnia gantikan di MTBS. Berarti ini Iya. yang kelompok 1 sama 4 sudah paparan semua? Udah Tinggal Mbak. 1, 3 sama. Yang 3 yang belum. Lah ya, 1 sama 4 sudah ya. Berarti tinggal yang 3 Iya. ya. Ya. Oke, berarti ini saya langsung paparan atau gimana, Putri? Nggih, monggo. Buningrum. Iya. Kelas ketiga nggih. Ya. Baik, selamat siang, Bu Dr. Dwi, Bu Taini, mungkin dan juga semua adik-adik mahasiswa, adik-adik dokter ISIP ya, bukan udah mahasiswa lagi ya, udah dokter semua ya, yang kita hari ini izinkan saya, Dr. Suryo Ningrum, biasa dipanggil Dr. Ningrum, sebagai PC Klaster 3 akan memberikan gambaran seperti apa sih pelayanan di Klaster 3 ini ya. Klaster 3 ini adalah pelayanan kesehatan untuk usia dewasa dan lanjut usia. Jadi untuk klaster 3 nanti terbagi ada pelayanan usia dewasa dan pelayanan lanjut usia. Untuk screeningnya, jadi untuk pelayanan dewasa itu kalau kita nanti dibagi ada pelayanan screening kesehatan dan juga pelayanan kesehatan ya. Untuk yang screening itu ada untuk usia dewasa ini ada screening penyakit tidak menular. Itu ada meliputi obesitas, hipertensi, DM, faktor resiko stroke, faktor resiko penyakit jantung, penyakit ginjal kronis, screening kanker, screening thalassemia, dan screening PPOK. Sedangkan untuk screening juga ada screening kesehatan indera, kemudian ada screening kesehatan jiwa, ada screening penyakit menular yaitu melalui malaria, ada penyakit malaria, HIV, TBC, hepatitis B, dan hepatitis C. Kemudian ada screening kekerasan terhadap perempuan, kemudian ada screening kesehatan calon pengantin, yaitu meliputi pemeriksaan kesehatan reproduksi bagi calon pengantin, dan screening status imunisasi bagi wanita usia subur. Kemudian ada screening layak hamil
pasangan usia subur, kemudian ada screening kebugaran jasmani, pelayanan kesehatan dewasa, ini meliputi pelayanan KB, pelayanan berhenti merokok, pelayanan kesehatan inklusi bagi penyandang disabilitas, ada pelayanan kesehatan tradisional, kemudian ada pelayanan pengobatan, ya, masuk. Kemudian ada pelayanan kesehatan penyakit akibat kerja. Ini screening yang dilakukan pada usia dewasa. Yang masuk usia dewasa itu memang usia mulai 18 tahun sampai 59, ya, sampai 59 ini masuk dewasa. Jadi untuk screening ini bisa dilakukan dalam gedung maupun luar gedung. Kalau di luar gedung kita sering menyebutnya sebagai UKM, dan dalam gedungnya kita sebut UKP. Ini untuk alurnya, alur yang dari Kemenkes, memang sebenarnya setiap pasien yang datang ke puskesmas itu kan dilakukan screening visual, ya. Kemudian dari screening visual nanti baru ada kegiatan screening yang tadi. Cuma memang untuk di puskesmas sendiri yang saat ini screeningnya dilakukan adalah bersamaan, jadi integrasi dengan program CKG. Jadi kalau kita melakukan ini adalah melalui program CKG. Jadi dari CKG kalau kita menemukan ada sakit nanti dikonsulkan ke poli umum untuk pengobatan lebih lanjutnya. Nah, ini untuk screening penyakit tidak menular. Ini ada kapan sih kita melakukan. Jadi kalau obesitas itu mulai umur 18 tahun. 1 tahun sekali. Kalau hipertensi itu juga dilakukan 1 tahun sekali, usianya 18 tahun. Kemudian untuk DM itu juga 18 tahun. Nah, untuk DM ini kita melakukan screening kadang tidak cuma melalui CKG, tapi kita juga di perawat itu dia kan bisa cek gula. Jadi kalau misalnya kapan sih kita boleh melakukan screening gula itu untuk kalau kelas dewasa 18 tahun itu boleh, ya. Memang ini dengan indikasi, ya, misalnya kayak ada obesitas tadi, ya, itu 1 kali setahun, ya, mulai 18 tahun itu boleh dilakukan screening. Tapi kalau dia punya resiko itu boleh lebih dari 1 kali, enggak apa-apa, boleh lebih dari 1 kali per tahun. Kalau misalnya memang punya faktor resikonya itu misalnya DM atau hipertensi, apalagi usianya di atas 40 tahun. Kemudian untuk faktor resiko stroke, ini kita dengan indikasi, ya, kita melakukan faktor resiko stroke itu kita cek kolesterol, trigliserid, dan juga HDL yang dapat droppingan dari pemerintah. Saat itu labnya ini dilakukan untuk usia 40 tahun ke atas dengan indikasi, ya, 40 tahun punya indikasinya hipertensi dan atau DM. Jadi pasien 40 tahun apabila punya sakit DM atau hipertensi itu boleh diperiksa untuk kolesterol, trigliserid, dan juga HDL, itu masuk faktor resiko stroke. Kemudian ada pemeriksaan faktor resiko jantung, yaitu dengan pemeriksaan EKG. Ini juga untuk pasien mulai 40 tahun ke atas resiko hipertensi dan atau diabetes. Kemudian untuk penyakit ginjal kronis, ini 40 tahun ke atas, cuma memang saat ini belum ada droppingan. Jadi kalau memang kita bisa meriksa kayak ureum kreatinin, asam urat, cuma karena belum ada droppingan dari pemerintah, jadi kita berbayar di puskesmas ini mau melakukan screening penyakit ginjal kronis. Kemudian untuk kanker payudara, kita saat ini ada Sadanis, pemeriksaannya dilakukan di KIA, ini dilakukan 18 tahun. Jadi kalau misalnya sebenarnya kalau screening itu kan
tanpa ada benjolan pun juga kita lakukan pemeriksaan. Tapi kalau memang ada keluhan, itu bisa nanti prosedurnya, alurnya dirujuk internal ke KIA untuk diperiksa IVA sadanis. Jadi kalau yang sudah menikah atau sudah berhubungan seksual itu sekalian diperiksa untuk kanker serviknya. Jadi periksa IVA. Untuk kalau sadanis itu untuk kanker payudaranya. Untuk yang kanker payudara yang sadanis mulai umur 18 tahun sudah boleh dilakukan. Untuk kanker leher rahim ini memang sasarannya sih harapannya targetnya di atas 30 tahun, 1 tahun sekali. Tetapi memang kalau ini dikatakan kanker leher rahim satu kali per 10 tahun itu apabila menggunakan HPV DNA. Tapi saat ini droppingan juga belum ada, jadi kita masih menunggu. Jadi tergantung ya. Kalau kanker leher rahim itu pemeriksaannya bisa melewati IVA, bisa pap smear, bisa HPV DNA. Tapi yang bisa dilakukan di puskesmas kita saat ini hanya IVA, karena HPV DNA masih nunggu BMHP. Tapi kalau pap smear itu harus dirujuk ke lab yang BPJS seperti itu. Biasanya kita arahkan untuk pap smear itu kalau yang sudah menopause, karena kalau sudah menopause kan tidak bisa diperiksa IVA. Jadi kita bisa mengarahkan ke laboratoriumnya BPJS kalau memang punya pasien memiliki BPJS-nya vaskesnya di kita. Sambil menunggu dropping dari HPV DNA. Kalau untuk IVA dan pap smear itu 1 tahun sekali. Tapi kalau HPV DNA nanti 10 tahun sekali bila hasilnya negatif. Kemudian ada screening kanker paru, ini juga 1 kali setahun untuk yang usia 45 tahun. Ya, biasanya dengan faktor risiko merokok, ya. Kanker kolorektal ini juga 1 kali per tahun, tapi ini BMHP-nya juga tahun lalu ada, tapi tahun ini belum ada lagi untuk kanker kolorektal. Ini mulai 50 tahun. Biasanya yang punya kecenderungan ada gangguan pencernaan atau pernah BAB darah atau BAB hitam itu kita cek untuk kanker kolorektalnya. Kemudian talasemia mulai 18 tahun, mulai tahun ini sudah mulai ada. Cuma memang yang diperiksa jadi masih kemarin sasarannya yang megang programnya dokter Zakia kalau tidak salah. Ya, program baru untuk talasemia ini tahun ini. Kemudian ada screening PPOK. Screening PPOK itu 1 kali setahun untuk 40 tahun ke atas untuk riwayat yang merokok. Kemudian ini ada screening catin dewasa dan penyakit menular. Ini ada screening indra tadi lanjutannya ya. Ada indra itu 1 tahun sekali mulai 18 tahun. Ada screening jiwa mulai 18 tahun. Ya, ada screening penyakit malaria, HIV. Tapi karena kita nggak endemi, biasanya kita malaria ini tidak kita periksa ya. Kemudian HIV itu kalau untuk yang beresiko, kalau catin ini pasti HIV diperiksa. Untuk TBC ini memang untuk screeningnya untuk dewasa kita pakai TCM, kecuali kalau dia ada curiganya kita TBC-nya bukan ke TBC paru, misalnya kita ada TBC-nya kelenjar atau apa, itu kita bisa menggunakan mantok. Atau pasien dengan kontak seruma tapi dia tidak batuk. Kontak seruma ada yang TB, kemudian dia tidak ada keluhan batuk, jadi tidak bisa mengeluarkan dahak, itu kita tesnya dengan screeningnya dengan mantuk. Kemudian hepatitis B, ini juga kita lakukan screening, boleh 18 tahun ke atas. Biasanya kalau menikah itu kalau masuk ke CKG ini semua dapat ya, hepatitis B, hepatitis C. Kemudian ada program kekerasan terhadap perempuan. Kekerasan terhadap perempuan ini kita juga ada kegiatannya, ada penyuluhan. Kemudian ada pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin, ini 3 bulan sebelum pemeriksaan ya. Untuk calon pengantin ini laki-laki dan perempuan ya, dua-duanya diperiksa.
Cuma bedanya nanti kalau yang perempuan ada tambahan imunisasi. Kemudian ada pemeriksaan layak hamil bagi pasangan usia subur, itu 1 kali setahun, dan juga ada tes kebugaran 2 kali setahun. Untuk pelayanan kesehatan dewasa, ini ada, tadi kan screeningnya, kalau pelayanannya ada pelayanan KB, kemudian UBM, pelayanan berhenti merokok, kemudian pelayanan inklusi bagi penyandang disabilitas, dan juga ada pelayanan kesehatan tradisional. Jadi kalau di puskesmas kita untuk KB saat ini ruangannya masih ikut di KIA karena belum di belakang ya, untuk KB tetap di depan. Kemudian untuk pelayanan berhenti merokok, biasanya nanti ini pemegang programnya Bu Indah. Jadi kalau ada pasien yang mau berhenti merokok dan kita mau konselingkan, biasanya datanya dikirimkan ke Bu Indah. Nanti Bu Indah yang akan memberikan konseling ya. Nanti Bu Indah yang akan menghubungi pasien tersebut. Untuk pelayanan kesehatan tradisional yang kita lakukan, ini biasanya kita ada bagian kayak minuman tradisional gitu untuk pasien saat ini, untuk pasien prolanis. Dan kita juga ada menanam tanaman toga seperti itu. Ini untuk penyandang disabilitas, emang biasanya kita ada pelayanan yang enggak didahulukan ya, saya diberi resiko, ada resiko, dan kalau saat ini untuk disabilitas, kalau yang disabilitas mental atau apa, biasanya memang kita lakukan rujukan ya, jadi belum yang kita tangani sendiri. Kita lanjut untuk yang kesehatan lanjut usia. Untuk lanjut usia ini juga terbagi 4, jadi ada pelayanan screening lanjut usia, pelayanan kesehatan lanjut usia, PWS kesehatan lanjut usia, dan juga promosi kesehatan dan kegiatan lapangan klaster lanjut usia. Ini untuk lanjut usia, screeningnya pakai ini, Skilas dan ADL. Ini untuk dari Kemenkes alurnya hampir sama sebenarnya seperti yang dewasa tadi ya. Jadi dari screening lansia itu usianya yang lebih atau sama dengan 60 tahun. Nah, sebelum mendapatkan pelayanan, enggak kita sudah melakukan screening ya melalui Skilas dan juga ADL, AKS atau ADL. Dari situ baru menerima pelayanan lebih lanjut. Jadi screening ini sudah bisa dilakukan di mana saja, tidak harus di puskesmas, bisa dilakukan di posyandu, di pustu, ya bisa dilakukan screening itu semua, baru nanti dirujuk ke puskesmas dari hasilnya, ya. Ini screeningnya memang harapannya 1 tahun sekali. Jadi kita biasanya melakukan screening ini pada saat CKG juga. Ini di pelayanan CKG untuk lansia ada tambahan screening ini. Nah, ini ada pertanyaan-pertanyaannya.
penurunan kognitif, keterbatasan mobilitas, malnutrisi. Pemegang programnya nanti Mbak Aprilia ya untuk yang lansia. Ada gangguan penglihatan, ada gangguan pendengaran, ada gejala depresi. Nah, kalau ditemukan, ini ada alurnya semua, jika ditemukan satu atau lebih penurunan kapasitas, kemudian lakukan screening sesuai temuan dan penurunan kapasitas intrinsik yang ditemukan. Nah, ini untuk penilaian ADL-nya, ya. Ini dinilai dari berdasarkan mengendalikan buang air besar, mengendalikan rasang buang air kecil, membersihkan diri, ya, kemudian penggunaan WC. Nah, ini pemeriksaannya dilakukan menggunakan kuesioner Bertel yang dimodifikasi. Ini interpretasinya dan tindak lanjutnya, ya. Jadi ada mandiri, ketergantungan ringan, ketergantungan sedang, ketergantungan berat, dan ketergantungan total. Untuk pelayanan kesehatannya, ini ada kesehatan santun lansia dan juga perawatan jangka panjang, PJP dan home care. Untuk kesehatan santun lansia di puskesmas, ini harus memberikannya promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan paliatif ya. Kita harus proaktif dan sopan, memberikan kemudahan dan dukungan. Jadi memang makanya untuk di kita, untuk dalam gedungnya, untuk lansia ini ruangnya khusus ya. Jadi untuk perawatnya sama di screeningnya, tapi untuk ruang dokternya terpisah. Kita pisah dari yang pasien dewasa umum. Nah, untuk perawatan yang jangka panjang, kita juga melakukan, jadi ada kunjungan, ada pasien-pasien yang dengan resiko tinggi yang tidak bisa datang atau terhalang ke puskesmas. Ini ada kunjungan juga, ya, ada home care. Nah, nanti bisa kalau memang membutuhkan, ini kegiatan, salah satu kegiatan luar gedungnya kita ya. Jadi untuk lansia ada home care. Ya, ini ada tindak lanjutnya, nanti bisa menghubungi dengan Mbak Aprilia kalau membutuhkan untuk kunjungan di lansianya. Untuk pelaksanaan PJP kita ada pengumpulan data untuk tim, identifikasi permasalahan, sasaran, menetapkan sasaran. Ya, ini sudah dilakukan. Oke, nah ini yang dilakukan harapannya memang ada home care ya, jadi kita sudah ada home care juga untuk pasien lansia. Tapi memang kita yang resiko tinggi ya. Untuk PWS-nya tadi mungkin sudah untuk PWS kesehatan dewasa dan lansia ini bersama ya, tadi diolah semua, nanti mengarah ke klaster 1 ya. Untuk data-data, karena semua data-data laporan semua nanti masuknya ke klaster 1 atau manajemen. Ini yang dilakukan, puskesmas melakukan evaluasi rutin untuk menentukan prioritas bermasalah. Kemudian ada rencana tindak lanjut dikomunikasikan kepada Pustu sesuai wilayah Pustu ya. Jadi kayak di puskesmas kita itu kita dibagi ada binwil ya, ada pembina wilayah. Nah, pembina wilayah inilah nanti yang bertanggung jawab terhadap kesehatan di wilayahnya. Jadi kita semua kolaborasi. Jadi memang untuk
kegiatan kita itu memang ada untuk dewasa dan lansia itu juga sekarang posyandu salah satunya karena posyandu kan sudah ILP, jadi untuk semua usia ya. Kemudian ada kunjungan rumah juga ya oleh kader dan kita nakes. Dan laporan dilaporkan secara berkala ya melalui logmin yang tadi sudah disampaikan sama klaster 1. Ini ada PWS. Untuk promosi kesehatannya kita ada dalam gedung dan luar gedung. Kalau dalam gedung contohnya saat kegiatan prolanis ya. Kalau luar gedungnya ya sesuai indikasi kayak tadi misalnya ada yang KTPA, ada tentang penyuluhan untuk kekerasan pada perempuan, itu kita juga melakukan luar gedung. Ada penyuluhan KB juga, itu juga dilakukan di luar gedung. Kadang kita juga ada penyuluhan terkait program-program kanker tadi, kalau yang baru, ya itu kita juga melakukan promosi kesehatan di luar gedung. Jadi untuk promosinya juga melalui sosmed juga ya. Kita buat kayak video-video seperti itu atau flyer. Ini kegiatannya, jadi semua harapannya semua untuk promosi ini penyakit-penyakit yang terkait untuk usia dewasa dan lansia itu masuk di klaster 3. Karena memang dengan klaster ini sebetulnya yang dilihat sasarannya. Jadi kalau sasarannya usia 18 tahun ke atas, berarti itu masuknya di klaster 3, kegiatan di klaster 3. Mulai dari screening kesehatan sampai pelayanan kesehatan, sampai promosi kesehatan, sampai laporannya. Semua masuk di klaster 3. Ada KIE, ya, jadi memang seperti tadi, kalau misalnya dari hasil CKG itu ditemukan ada faktor risiko, nah itu kita juga evaluasi. Setelah diobati, kemudian kita lakukan evaluasi, jadi ada kunjungan ke rumah juga. Konseling yang dilakukan untuk klaster dewasa sesuai dengan penyakit yang ditemukan ya. Jadi kalau misalnya ada pada usia dewasa itu ternyata dia beresiko ke arah penyakit menular seksual ya, otomatis kita konselingnya itu. Kalau emang konselingnya terkait dengan penyakit TB ya kita melakukan konseling ya. Jadi konselingnya bisa bersifat individu dan juga bersifat kelompok. Kalau kelompok berarti kan lebih ke banyak ya. Kita juga sering melakukan ada kayak kegiatan kayak VCT mobile atau apa itu biasanya kita juga melakukannya kegiatannya kolaborasi. Jadi misalnya kayak kita juga pernah kadang melakukan pemeriksaan IVA mobile atau HPV DNA mobile, itu juga bisa dilakukan ya. Jadi memang untuk kegiatan luarnya itu juga kita ada yang CKG di masyarakat. CKG di masyarakat itu kan juga melakukan screening di masyarakat. Untuk kegiatan UKM-nya seperti itu. Lebih banyak ke screening. Ini untuk promosi kesehatan luar gedungnya. Oke, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan dari klaster 3 terkait kegiatannya. Mungkin memang untuk secara ruangan belum, memang kita masih ada yang berbarengan ya, kayak misalnya di BP umum itu anak 5 tahun ke atas masih masuk ke
poli umum ya, tapi untuk laporannya tetap masuk di klaster 2. Seperti itu ya. Jadi memang kalau di klaster 3 ini emang untuk ruangan kita belum ideal, tapi untuk laporan dan semuanya sudah sesuai klaster masing-masing. Itu saja Bu Dwi yang mungkin dan teman-teman dokter ISIP semoga bisa membantu memberikan gambaran karena memang pada dasarnya kita semua juga masih belajar bersama terkait klaster ini karena memang ini sesuatu yang baru juga di puskesmas, kalau dulu menggunakan program tapi sekarang menggunakan klaster. Terima kasih. Waktu saya kembalikan Dokter Dwi. Ya. Terima kasih Dokter Nirum. Terima kasih untuk teman-teman semua, Bu Teni sama Bu Rini, Dokter Nirum yang sudah menyampaikan masing-masing klaster. Semoga Dokter ISIP bisa memahami. Untuk sambil jalannya mungkin akan bisa lebih tahu ya. Mungkin ada pertanyaan atau apa, nanti bisa disampaikan ke Mbak Purini atau Bu Ningrum kalau pas kegiatan UKM. Untuk yang lintas klaster dengan klaster 2, kira-kira itu kapan ya Bu Teni? Mungkin cukup sekian dari paparan untuk orientasi di klaster 1, klaster 3, dan klaster 4. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan dari Dokter Isi bisa disampaikan. Dan untuk kegiatan UKM yang ada di Puskesmas, seperti saya sampaikan tadi, mungkin bisa bisa dijalankan. Dokter, mohon maaf mau nanya dok, tadi sinyalnya lagi jelek jadi nggak bisa nanya. Boleh, monggo. Dok, itu kan kalau misalnya yang IMD, ya, yang sebelumnya ya dok materinya, yang IMD sama ASI, untuk ASI eksklusif itu kan harus satu-satu ya dok. Kalau misalnya di sini kan udah nggak ada yang rawat inap, nggak ada yang partes. Jadi kita apakah memang harus mencari yang untuk IMD atau dilakuin untuk edukasi ASI eksklusifnya aja dok? Makasih dok. Kalau misalnya kita tidak dapat IMD, biasanya kita yang dimasukin di borang adalah laporan yang pakai ASI eksklusif. Berarti laporannya dua-duanya ASI eksklusif ya dok? Iya, masing-masing ISIP 2 laporan ASI eksklusif. Baik dokter, terima kasih dok. Ya, sama-sama. Mungkin dari teman yang lain. Kalau tidak ada, saya cukupkan sampai sini. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan bisa sampaikan ya untuk adik-adik ISIP-nya. Terima kasih untuk teman-teman semua, Bu Teni, Dokter Nirum, dan Bu Rini untuk paparannya. Semoga ini bisa dijalankan ISIP dengan baik. Untuk ininya saya sampaikan terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan. Saya sampaikan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.